Oke, selamat pagi guys. Hari ini 25 Oktober kita akan menuju ke perbatasan Guatemala. Akan saya bagi dalam 2 etapa, 600 kilo sekitar satu etapa. Thank you guys. Doain lancar semua ya. Susi udah beres. Sekarang kita ke border Guatemala, minta visa Guatemala. Dari situ masuk Guatemala, baru kita lanjut lagi. Thank you. Oke, selamat pagi guys. Sekarang packing udah selesai, Susi udah beres, udah makan pagi, sarapan dikit. Saya berada di KBRI Mexico City ya. Ini KBRI-nya keren nih, bantuan. Di belakangnya ada Hyatt Regency, daerah elit ini. Pak Dubes CP sedang pulang ke Indonesia dinas. Guys. Persiapan guys, ke tas ke panasin motor, jaket, pakai helm, terus buka pagar sendiri. Di KBRI belum ada yang bangun, jadi buka sendiri, tunggu pagar tutup baru berani jalan. Ini Polanco ini daerah paling elitnya Mexico City, boleh dibilang paling aman. Kalau salah saya berhenti sebentar foto ya. Pagarnya tutup sendiri tuh. Jalanan masih gelap, tapi mobil udah lumayan ramai menuju ke kota metropolitan. Ya nggak sesepi. Nah, saya putar dulu, bikin foto, ambil foto dulu yang terakhir di depan KBRI. Sebab waktu datang belum sempat foto. Lawan arah nih di trotoar biasa diomelin orang. Nah, udah selesai foto, langsung gas. Tetap lewat tol ya guys ya, untuk mengejar waktu jam 2 sore sampai di kota yang kita tuju, karena lewat jam 3 agak riskan ya. Jadi sekitar 600 kilo, saya start jam 5 lewat lah, 5.30. Jam 2 rencana saya harus sampai. Kalau rame bingung dalam kota ini, belokannya banyak cabangnya, kadang-kadang salah belok, muter lagi jauh, macet. Taksi aja salah belok tuh. Mulai
keluar kotanya. Sebenarnya Mexico City itu ada daerah rawan ya, banyak, bahkan dekat downtownnya sekitarnya juga rawan, katanya ada jalan-jalan yang rawan. Jadi semalam saya sempat muter-muter sama Mas Dani ya, dari KBRI, dia mengantar saya. Lumayan banyak bangunan tinggi juga ya, terus jalannya juga agak rumit ya, namanya dalam kota metropolitan, banyak sekali cabangnya, puteran, jalannya nggak boleh motor kan. Nah, ini udah mulai keluar kota nih. Kayak kalau di Jakarta ini dan mogok lah ya, memang mirip Jakarta ya, karena negara kembang pintu tol. Nah, ini udah di luar kota nih. Nah, pasang kamera jatuh, kamera jatuh ini. Ulang lagi kayak gitu deh, kalau nge-vlog pasti ada ini kesulitannya, ada lupa dikencengin gitu ratingnya. Itu yang bagus nih, yang penting yang tolong. Belakang view juga bagus ya. Jadi saya rencananya mau ke kota Minot Midland ya, Minot Midland, susah sekali sebutnya. Cuman sesampainya di sana saya agak bingung loh, bener. Masa 7 hotel 7-7-nya bilang penuh, dari yang standar 800.000 sampai yang standar 200.000 semua bilang penuh pas lihat buka saya. Jadi saya baru ngeh beberapa hari kemudian, kotanya sih berantakan ya, terus ada semacam kayak kota tambang minyak gitu. Saya pikir mungkin rame gitu, banyak yang datang pas hari itu Jumat dong. Sampai saya disasarin masuk ke kampung-kampung dan kayak pergudangan gitu. Nah, satpam pada punya beceng semua, nggak ada yang pegang tongkat, semua pakai beceng. Jalan tanah, saya keluar masuk. Akhirnya saya pindah. Setelah saya ditolak di hotel, saya sempat disasarin tuh. Saya pindah, saya mutusin pindah ke kota sebelah pinggir laut. Kotanya juga susah disebut, saya lupa kotanya. Nah, di kota itu saya cari yang daerah elit, Holiday Inn. Saya dapat 1.400 peso. 1.400 peso itu sekitar berapa tuh? Hampir $70. Tapi akhirnya saya putusin, saya cari lagi yang standar lebih murah lah, tapi nggak murah juga, sekitar 800.000, sekitar 8 kilo dari Holiday Inn itu. Saya lewatin pinggir laut, dan ini daerah elit lah, mewah gitu, pinggir laut hotel semua. Akhirnya saya dapat di kota pinggir laut itu, saya lupa namanya, ntar saya tulis di deskripsi. Setelah dapat, saya bermalam di situ, dan pertama kali saya lihat ada kayak warteg gitu, restoran, tapi sistemnya prasmanan gitu, diambilin, kita pilih dan itu oleh ini orang Chinese ya. Tapi nggak kelihatan bosnya, yang jaga orang lokal, dan lumayan ramai restorannya, sekitar 125 sama minum, tanpa minum 125 peso. Menurut saya lumayan mahal, 100 lebih, cuman porsinya gede, 2 kali ya, nasi goreng cuma 2 kali.
Oke, kembali ke jalanan yang di Meksiko sini. Ya, saya terpaksa lewat tol lagi karena ya yang tadi saya bilang masalah safety untuk sampai di kota tujuan 600 kilo di bawah jam 3, jangan melewati jam 3 sore gitu. Jadi pemandangannya ya banyak truk lah intinya, tapi nggak macet sih, jalanan bagus. Oke guys, selamat pagi. Setelah 2 jam saya riding, suhu ya. tadi dari 16 derajat tiba-tiba ada yang turun 6 derajat, dingin, tangan sampai beku. Setengah jam kemudian dia naik lagi ke 16, pelan-pelan dari 7, 8, 9 ke 16. Sekarang saya di rest area Pemex, habis isi bensin juga, udah turun 2 kotak sekalian ke WC. Sekarang masih 15 derajat, 14 derajat, cuaca sangat enak, nyaman buat riding ya. Cuman kalau 6 derajat terlalu dingin tangan saya, walaupun pakai heater tetap dingin. Oke guys, thank you ya. Oke, selamat siang teman-teman. Sekarang sudah setelah 4 jam saya bawa gas dari Meksiko City. Saya di samping tol sekarang. Makanan. Jadi jauh warung jual makanan. Cochina. Masak di dalam. Ada WC. Jalan samping tol lah. Oke, selamat siang guys. Di sini jam 11. Gue lapar, gue makan nasi pakai telur. Baru kali ini dapat makanan enak selain tacos. Ini di samping tol warungnya tuh. Dan view di sini mirip-mirip di gue bilang tuh. Banyak pohon-pohon gitu. Tapi truknya gede-gede nih. Nah, jalanan mulai enak, banyak hijaunya nih. Dari pertama juga jalan banyak hijau sih, cuman ini lebih lapang dan savana, rasanya lebih lega. Oke lah, nggak gersang gitu. Makin ke nanti makin ke ujung, makin mirip Indonesia, tropical country gitu. Karena kan udah berarti sentral Amerika ya. Jadi Meksiko City itu terdiri dari North Amerika, hampir North lah ya. Kalau dekat Amerika Serikat itu kan, yang situ kan masih North ya.
hitungannya. Jadi makin ke sini sentral pusat Amerika, tengah-tengah Amerika Tengah. Ada kayak kenangan-kenangan air gitu, kayak rawa. Ini rapi juga nih, tahun nggak begitu banyak tol boothnya, jadi bayarnya nggak begitu banyak seperti dari depan ke Guadalajara, proses 30 lebih bayar. Truknya tuh gandeng tuh, gede-gede, gila. Tapi nggak segede yang di Amrik lebih gede lagi. Ini tolnya terawat banget nih. Nah ini 15 menit apa 20 menit sebelum masuk ke kanan, belok kanan itu kota yang saya tuju. Ada nggak tahu kendaraan panjang-panjang itu bawa apaan. Nah kita dihadang saja dengan balas tajam juga, kita nggak boleh lewat. Ya akhirnya nunggu lah. Ada sekitar 7 atau 8 truk muter balik, tunggu hampir setengah jam di sini. Nah lihat nggak guys tuh, double cabin tuh, itu National Guard namanya. Di mana-mana sejak masuk Baha, patroli dalam kota, dalam gang, jalan raya, tol semua pakai mobil begini dan senjata berat. Ada yang bahkan punya perang gitu, benar-benar artileri gede gitu senjatanya. Jadi itu truk-truk panjang itu nggak tahu bawa apaan, dikawal oleh National Guard. Lumayan macet nih, sangat macet. Nah ini udah masuk kota Midland, baru keluar kotanya. Nah di sini saya bilang saya nggak dapat hotel, di hotel saya bilang full kok. Kotanya kurang bersih, kurang terawat dan berantakan. Ya akhirnya saya dapat, seperti saya cerita di awal, saya dapat hotel sangat pindah kota lah, pindah kota pinggir laut. Jadi ya pinggir laut pasti tempat turis itu pasti banyak hotel yang benar. Nah dari kota ini menuju ke kota pinggir laut itu saya disasarin tuh sampai masuk ke dalam kayak kolong jembatan. Itu banyak, saya ratusan orang duduk-duduk, ada tulisan di dinding itu imigran. Sepertinya mereka imigran dari negara-negara Amerika Latin yang mau ke Amerika. Itu orang-orang yang tidak bersurat gitu. Biasanya mereka banyak melakukan kejahatan. Jadi saya sempat tegang juga dan saya nggak berani rekam waktu itu karena kamera saya waktu saya masuk kota sudah saya kantongin gitu, saya lepas gitu. Ya kadang-kadang kalau kita rekam kamera dirampas, kita juga nyesel ya, nggak rekam juga nyesel, tapi nggak apa-apa lah. At least saya pernah lihat gitu loh. Jadi imigran itu artinya mereka orang-orang dari negara seperti Venezuela atau dari negara-negara Amerika Selatan yang lagi berkonflik atau masalah di Bolivia atau apa, kita nggak tahu ya. Mereka ingin ke Amerika dan melalui jalur darat tanpa dokumen secara ilegal gitu. Itu yang saya dengar dari orang-orang lokal ini, banyak masalah
Pondok Tapakula. Dan malam itu juga setelah saya dapat check-in hotel, setelah saya makan, saya langsung ambil hotel, book hotel di Tapakula. Saya tidak mau terjadi lagi kayak begini, jam 2 cari hotel sampai jam 5 baru dapat. Agak deg-degan juga gitu, karena kalau sudah gelap berbahaya sekali riding sudah di atas jam 6 gitu. Pikiran bisa kalut kalau nggak dapat hotel, semua menolak gitu ya. Hotel yang menolak saya pertama kali nih, dia bilang full. Saya cari lagi masuk ke dalam, parkir, dia bilang full. Keluar lagi, nyari lagi, dimasukin ke gang tanah gitu.